Sari Dewi. Monika Sari Dewi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia ya. Semoga pagi ini kalian semuanya sehat beserta saya, dan tentu saja kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa juga setiap kali keluar rumah harus mengenakan masker ya. Kemudian sebelum ini kita mulai, alhamdulillah kalian bisa mendengar suara saya. Tolong kalian yang belum mengumpulkan tugas untuk minggu lalu segera mengumpulkan. Ya, ini selalu saya ingatkan terus. Kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C maupun D. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, nama-nama sudah saya tuliskan, ya, sudah saya minta tagihannya, sudah saya tuliskan di masing-masing grup kelas ya. Jadi segera mengerjakan, segera kumpulkan. Kalau tidak, nanti kalian kewalahan untuk mengerjakan. Untuk kalian yang merasa kesukaran, boleh langsung berkonsultasi dengan saya. Kalau dengan mapel lain juga kepada guru masing-masing. Atau kalian bisa mengerjakan bergabung dengan temannya, boleh. Ya, kalau mengerjakan sendiri kesulitan. Pagi hari ini masih sama dengan pertemuan pertama minggu lalu. Kita masih membicarakan tentang teks berita. Untuk minggu lalu, kalian dan saya sudah membicarakan tentang unsur-unsur berita. Masih ingatkah kalian unsur-unsur berita apa saja? Apa saja anak-anak? Unsur berita? Ya. Oh ya. Apalagi? Ya. Ya. What artinya apa? Apa? Ya, berarti apa yang akan ditulis, yang akan dijadikan berita. Ya, yang kedua where Safira, where apa Safira? Apa itu? Halo, jangan mengganggu dong. Jangan mengganggu dong. Where artinya apa? Di mana? Maksudnya apa? Di mana? Tempat terjadinya peristiwa. Betul. Siapa itu? Fania ya? Iya, Fania. Iya. Ya, yang bilang iya tadi siapa? Oke. Aduh, sayangku, Zanu, itu gambarnya jangan begitu dong, pakai baju yang sopan. Ya. Kemudian tadi di mana ya? Di mana itu menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya ya peristiwa, atau di mana berita itu ditulis tentang apa, di mana. Kemudian when apa itu? Kapan? Siapa ini yang menjawab? Marlita dan Fania. Ya.
Kapan ya? Menunjukkan apa? Waktu bisa Mengenai waktu terjadinya peristiwa. ya Waktu terjadinya peristiwa. pinter. Ini juga ahli. Ya, kemudian kau atau siapa? Bagaimana? Mengapa? Menjelaskan. Iya. Oke, pinter. Dan terakhir adalah bagaimana. Berisi tentang apa? Bahkan mengenai proses atau kronologi peristiwa di dalam berita. Oke. Seandainya kalian disuruh menulis berita bisa? Bisa ya. Ya. Selain ada unsur-unsurnya, berita juga ada apanya? Ada strukturnya. Struktur atau apa? Struktur atau urut-urutan. Struktur atau apa? Struktur atau apa, anak? Iya, urutan berita itu ditulis. Yang pertama, berita ditulis yang pertama apa? Strukturnya apa dulu? Strukturnya ada berapa? 3, 1. Oh iya, saya ingatkan kalian punya buku padat ya. Silakan dibuka pada teks berita. Sudah membuka semuanya? Sudah, pintar. Oke, jempol. Aduh, semangat semua kalian. Tapi kenapa masih 67 ya yang bergabung ya? Dari 128. Ya, struktur teksnya anak-anak untuk berita itu adalah orientasi, kemudian peristiwa, dan sumber berita. Orientasi merupakan bagian awal dari berita. Orientasi bagian mana? Ya, bagian berita itu orientasi. Kemudian ya, saya ulangi, orientasi bagian awal atau pembuka. Ya, anak-anak ya. Kemudian setelah orientasi di sana ada peristiwa. Kalau di bagian awal dari berita berarti yang dituliskan di bagian orientasi itu biasanya apa? Apa dulu? Tentang apa? Kemudian siapa? Ya. Kemudian kapan, di mana. Jadi orang membaca berita itu mudeng, paham, tapi baru bagian awalnya saja. Oh, kejadiannya, oh tentang apa ini? Oh, tentang orang masuk sumur misalnya. Oh, tentang kecelakaan lalu lintas. Oh, tentang angin beliung misalnya. Kemudian di mana ya? Ya, di mana? Kemudian kapan? Ya, tetapi belum dituliskan atau belum dijelaskan tentang urut-urutan atau proses. Ya, prosesnya belum. Karena itu nanti akan masuk pada bagian peristiwa. Ya, pada bagian peristiwa itu nanti pembaca bisa mengetahui semua beritanya secara lengkap. Ya. Pertanyaannya sekarang,
pada bagian orientasi, apakah pembaca atau pendengar berita itu sudah mengetahui berita secara lengkap? Sudah belum? Belum. Belum ya. Karena apa? Belum. Karena prosesnya atau peristiwanya atau penjelasannya belum dituliskan. Ya. Ya. Penjelasan itu nanti dituliskan pada bagian apa? Bagian yang kedua. Pada bagian peristiwa. Pinter. Ini siapa nih? Fania lagi. Oh. Marita, halo. Kemudian Ahmad juga belum kedengar suaranya. Anak-anak yang belum pasang foto diberi foto ya. Kalau kalian tidak diberi foto, hanya muncul inisial nama kalian. Hanya inisialnya saja. Misalnya Wahyu Risnala, itu hanya muncul W saja. Ririn hanya muncul R-nya saja. Kalau diberi foto, itu nanti saya bisa melihat wajah kalian. Oke, gitu ya. Ya, jadi pembaca atau pendengar bisa mengetahui berita tersebut mulai jelas kejadiannya pada bagian apa? Setelah membaca sampai bagian apa? Tadi sampai pada bagian peristiwa, ya peristiwa. Oke. Kalau orientasi belum bisa ya. Ya. Apakah kalian bisa memahami mengikuti pembelajaran daring seperti ini? Insya Allah bisa. Bisa, oke. Kalau pelan-pelan bisa ya. Ya. Dan yang kita ya, amin. Dan yang asal kalian itu sungguh-sungguh memperhatikan, konsentrasi itu pasti bisa. Ya. Kecuali kalau tidak konsen kemana-mana ya susah. Oke, anak kita lakukan. Jadi strukturnya tadi orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Kalau pada orientasi itu baru ada unsurnya what, who, when, dan where. Kemudian pada bagian peristiwa, ya itu sudah masuk unsur why. Jadi di sana penjelasannya sudah muncul secara mendetail, ya, secara rinci, secara lengkap. Kemudian unsur yang ketiga adalah sumber berita. Ya, strukturnya yang ketiga sumber berita. Pada sumber berita ini menunjukkan narasumbernya atau sumbernya dari mana. Dari wawancara orang yang mengalami, dari hasil wawancara orang yang melihat misalnya, atau dari hasil wawancara saksi ya, atau orang yang melihat, atau sumbernya misalnya diperoleh dari video bisa. Sayangku, matikan dulu. Ya, begitu ya. Jadi kalau sampai pada sumber berita berarti unsur 5W ya. 5W atau hanya sudah lengkap ya. Bisa enggak ya kalau anak-anak buat berita? Bisa ya suatu saat nanti. Kemudian mengenai ciri-cirinya sekarang. Ciri-ciri dari teks berita. Kalian boleh sambil membaca buku pada buku paket yang sudah kalian bawa. Oke, ada ya anak-anak ya? Ya, ada.
Yang pertama ciri-cirinya apa anak-anak? Ciri-ciri dari berita, teks berita. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah apa? Faktual. Faktual itu apa? Sesuai dengan fakta. Faktual, fakta ya. Sesuai dengan fakta. Maksudnya berita yang dibuat itu bukan sekedar pendapat orang, bukan sekedar hasil pemikiran seseorang, tapi betul-betul itu faktual. Halo, jangan berisik sendiri. Iya, jangan berisik sendiri. Anak yang baik, ya pintar. Anak yang baik mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, kita kan hanya bertemu seminggu sekali kan? Ya, dulu dengan baik. Pengen enggak tatap muka di sekolah ketemu Bu Dema? Pengen enggak? Pengen, Bu. Kalau pengen, sekarang anteng di rumah, jangan main-main dan berdoa supaya pandemi segera berakhir ya. Ya, kembali ke ciri-ciri tadi. Ya, ciri-cirinya tadi faktual apa anak-anak? Sesuai dengan fakta. Ya. Bukan hasil rekayasa, bukan karangan, bukan reka-reka, bukan hayalan. Kemudian aktual. Aktual atau apa? Terbaru. Masih grace. Masih beritanya masih terbaru. Beritanya baru saja terjadi. Beritanya masih in. Kemarin berita terbaru di daerahmu apa? Ada berita paling baru apa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Di manakah? Di mana? Di depan rumah. Di depan rumah siapa? Di depan SD. Oh, di belakang SD. Ya. Kemarin siang. Ya, jadi beritanya masih aktual atau terbaru. Ya. Sudah paham ya, aktual ya? Ya, pinter. Senang lu saya kalau muridnya pinter-pinter begitu. Ya, kalau berita yang ditulis sudah lama, kira-kira orangnya mau membaca atau tidak? Tidak. Oh, mau ya wegah tenang, berita sing anyar wae akeh. Berita terbaru itu banyak ya yang masih menarik kalau baru. Kalau sudah lama ya tidak menarik. Kemudian ciri yang ketiga apa? Ada menunjukkan waktu, tempat ya, ada keterangan waktu dan tempat dengan jelas ya, sehingga bisa dipercaya. Berita itu harus bisa dipercaya kebenarannya, sehingga harus ada keterangan tempat dan waktu dengan jelas. Sudah ada berapa tadi cirinya? Ada 3. Ciri yang keempat. Ya, oke. Ciri yang keempat apa, Nana? Ciri yang keempat harus menggunakan bahasa yang jelas dan menggunakan baku pinter. Bahasa baku itu yang bagaimana? Bahasa baku itu yang ada bahasa yang sesuai dengan ejaan. Ejaan betul. Siapa ini tadi ya? Atau bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa yang efektif.
Kalau bahasa kalian, ya, bahasa kalian sehari-hari di rumah menggunakan bahasa baku atau bukan? Bukan. Tapi bahasa, ya, bukan baku tetapi bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari. Contoh bahasa baku yang dipakai siapa? Ya. Siapa yang menggunakan bahasa baku? Bapak dan Ibu guru. Pada saat di kelas. Ya, pasti menggunakan bahasa baku. Kemudian, ya, oke, mudeng ya, paham ya, mana ya? Kemudian, ya, senang sekali. Sayang yang bergabung belum tambah-tambah ya, anak-anak ya. Kemudian, ciri yang kelima, jadi yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Faktual, ya. Itu fakta, sesuai fakta atau nyata. Yang kedua adalah aktual atau terbaru. Kemudian yang ketiga tadi menunjukkan waktu dan tempat. Nah, ya, dengan jelas. Yang keempat menggunakan bahasa baku. Ya, pinter. Yang kelima apa? Yang kelima bersifat objektif atau apa adanya. Objektif atau apa adanya, bukan objektif loh ya. Kalau objektif salah. Yang objektif yang betul karena pakai C. Dibaca saja tulisannya dengan benar. Bahasa bakunya objektif bukan objektif. Pinter ya. Pinter ya anak-anakku. Membuat saya pengen cepat-cepat bertemu kalian ya. Ya, halo. Pengen ngapain? Ya. Pengen ngaplok ora lah. Apa saya pernah ngaplokin? Enggak pernah. Tak sayang-sayang kok muridnya kok. Kemudian yang kelima tadi adalah bersifat objektif atau apa adanya. Yang keenam anak-anak apa? Kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut ya. Kronologis itu ya penulisan itu ditulis urut. Diam dulu. Disajikan secara urut ya. Berurut. Ya, keluar dulu. Belum saya download ya, jadi absennya belum kelihatan. Nanti jam 10 tip baru. Bu, gak ada suaranya, Bu. Punya Gak ada suaranya, Bu. Punya Bu Demar gak ada suaranya, Bu. Sekarang guru ngomong kok ya ora ana suarane. Ya wong ngene Bu Demar dibisuke kok. Demar. Wes para porong iki we. Wes para porong we. Demar ke dimiut. Aku ora ngerti ta yo. Yo menawa ngerti. Belek bacot. Takon Bu Demar dhewe kan. Demar ning ndi? Jimin. Ada gue sakit. Cangkeman we. Lambe ya.
Berfungsi. Kotis. Tis. Tak jebret cengelmu pan. Cuk dah, cuk. Wes. Metu Kene se manendi. Kene se. Fred. Halo. Suara saya? Pan. Menyebabkan kulit dan lawan kuman. Coba sekarang. Lawan kuman. Ini terus. Apa ya Mas? Bisa nggak laku banyak? Apa Ferry? Oh sudah. Kita Bentar. tanam merah. Bentar. Sudah. Dari sisi sini kita medianya. Kalian sudah dengar? Sudah. Ya Allah. Ya. Jangan keluar. Ingat dulu. Yang perlu kenapa? Faktual ya. Batas suaranya. Setelah faktual tadi apa? Yang kedua? Aktual. Faktual pertama tadi ya, sesuai dengan fakta. Ya, kemudian aktual artinya Baru. Kemudian memberikan keterangan apa? Tempat dan waktu. Waktu dan tempat. Kemudian yang keempat apa? Menggunakan bahasa baku. Kan bahasa baku. Kemudian yang kelima, Waktunya. Bersifat objektif. pintar objektif. Bersifat objektif artinya apa? Apa adanya. Apa adanya. Maksudnya tidak ditambah-tambahi, tidak dikarang-karang sendiri, tidak dikurangi, ya. Ditulis sesuai dengan kejadian apa adanya. Kemudian yang keenam, ditulis urut-urut. Kronologis itu apa? Suaranya Yafi itu ya? Ya, Bu. Apa saya? Ya, kronologis artinya peristiwa ditulis secara berurutan, ya. Kemudian sebelum saya akhiri, nanti kalian melihat tugasnya, kemudian dikerjakan. Saya tunggu hari ini sampai nanti malam, boleh dikirim ya anak-anak. Lewatin saja. Ya, Bu. Ya. Bisa tugasnya ya. Di mana nanti melihat tugasnya kalian? Paket. Di tugas. Di tim, Bu. Tim ya. Ngirimnya di mana? Di tim. Di tim. Oke, pintar semua. Soal tugasnya hanya 2. Ya. Hanya 2 tugasnya. Kalau ada yang bingung, boleh nanti tanya teman, boleh juga nanti konsultasi melalui tim, boleh melalui WA boleh, tapi tugas dikirim melalui tim ya. Kalau kemarin kan
Ya, kemarin banyak yang kirim melalui WA, sekarang harus wajib lewat tim. Oke. Ya, pinter. Ada pertanyaan? Tidak. Jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah, minum, makan yang banyak ya, biar sehat. Ya. Makan sayuran, Bu. Ya, kalau terpaksa harus keluar rumah, pakai masker. Ya. Oh ya, kalian pakai ya? Pakai ya? Silakan, Bu, pakai Bu. silakan mengerjakan tugas. Ya, kalian boleh keluar dari daring ini, ya sudah di absen juga. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring minggu depan hari Senin di jam yang sama, yaitu 9.30 sampai dengan 10. Ya, tetapi ini masih kita lanjutkan. Sekarang kalian mulai ambil buku, mengerjakan tugasnya. Oke, kalau ada yang belum bisa, boleh tanya supaya hemat kuotanya, boleh lewat WA pertanyaannya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh keluar apa enggak, Bu?